Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pendampingan individu 5, Ibu Isna. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kabar Ibu Isna. Kira-kira hari ini bagaimana kabarnya Bu Isna? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak, semakin sehat. Oke, baik. Eh, Pada pendampingan individu 5 ini mungkin yang ingin perlu saya pastikan dulu ke Ibu Isna sebelum kita akan berdiskusi panjang tentang pendampingan individu 5. Saya ingin menanyakan dulu, kira-kira Ibu Isna ini sudah mengetahui apa saja yang akan dilakukan pada pendampingan individu 5 ini? Baik, terima kasih Pak. Pada kesempatan ini yaitu pada pendampingan 5, sesuai informasi jadwal yang sudah saya dapat bahwa pada kegiatan ini nantinya akan ada pengamatan ketika saya melakukan pasca observasi pada rekan saya yang sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nanti di situ ada pengajar praktik yang akan mengamati bagaimana praktek coaching saya ketika melakukan pasca observasi nanti. Oke, baik ya. Jadi sudah ada informasi ya tentang apa saja yang akan dilakukan pada pendampingan individu 5. Ya, baik Ibu Isna. Namun untuk lebih jelasnya saya perlu sampaikan pada pendampingan individu 5 ini, memang tadi salah satu yang disampaikan oleh Ibu Isna itu adalah merupakan salah satu bagian dari yang akan dilakukan pada pendampingan individu 5. Untuk lengkapnya itu di pendampingan individu 5 itu kita akan melakukan satu diskusi tentang refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, dan ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Dan terakhir adalah penilaian praktik coaching. Kira-kira sampai di situ ada yang ditanyakan, Bu? Atau sudah jelas? Belum Pak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Ibu Isna tentang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan juga rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Tapi agar lebih fokus jawabannya, Ibu menjawab dulu apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk 1 bulan terakhir ini sudah ada beberapa yang sudah saya jalankan, namun memang dalam kegiatan yang sudah berjalan ini ada beberapa hal yang masih ada kekurangannya yang perlu saya perbaiki dan perlu saya kembangkan. Mulai dari pengelolaan pemimpin sebagai pemimpin pembelajar, kemudian yang kedua yaitu dalam pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga terkait dengan sumber daya yaitu aset. Di situ ada yang sudah saya jalankan 1 bulan terakhir ini, namun perlu saya perbaiki karena memang saya akui dalam implementasi ini masih ada yang perlu saya perbaiki, masih banyak kekurangan, sehingga dengan mempelajari materi-materi yang ada pada pembelajaran sebelumnya, alhamdulillah saya terbantukan untuk mengimplementasikan materi-materi ini. Oke, baik. Dan kira-kira rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya apa saja yang sudah dilakukan oleh Bisna? Pada pendampingan sebelumnya itu kan saya sudah mendapat bagaimana cara kita membuat pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, kemudian bagaimana kita mengintegrasikan kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran, maka itu sudah mulai saya lakukan, saya sudah terapkan di dalam kelas, kemudian sudah mulai berjalan 1 bulan ini di dalam kelas. Oke, baik. Berikut hal-hal apa saja yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir.
1 bulan terakhir ini ada beberapa hal yang menurut saya sudah saya jalankan dan mungkin itu sudah mulai menjadi rutinitas saya sehari-hari, terutama pembelajaran di dalam kelas, yaitu pembelajaran bagaimana saya mulai masuk di dalam kelas dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Ibu Isna ya. Jadi terima kasih banyak sudah memberikan jawaban dan juga sudah berbagi praktik baik atas apa yang sudah Ibu Isna dapatkan selama di kegiatan guru penggerak, baik itu juga materi, baik juga praktik-praktik baik yang sudah Ibu Isna lakukan di sekolah. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan insya Allah apa yang sudah Ibu Isna pelajari itu dapat Ibu Isna terapkan dan juga dapat Ibu Isna imbaskan ke rekan-rekan guru lainnya seperti itu. Nah, sekarang pada pendampingan individu 5 ya, di mana pada pendampingan individu 5 ini ada kegiatan yang harus dilakukan oleh CGP ya. Sebelum pendampingan individu 5 ya, ada kegiatan yang harus dilakukan oleh CGP, yaitu melakukan supervisi akademik. Nah, kira-kira apakah sudah dilakukan tahapan dari supervisi akademik? Ya, terima kasih. Terkait tentang supervisi akademik, itu merupakan bagian dari kegiatan yang harus saya lakukan, di mana pada kegiatan supervisi akademik itu sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dimulai dengan langkah pertama melakukan pra-observasi kepada rekan guru, kemudian melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas pada guru yang menjadi target penilaian saya. Kemudian yang terakhir itu akan melakukan pasca observasi yang insya Allah akan dilakukan pada hari ini bersama pengajar praktik. Oke, baik. Nah, sekarang sudah dilakukan berarti ya, sudah dilakukan. Berarti itu berarti Ibu Isna juga sudah siap juga dengan dokumennya, ya. Nah, kira-kira dokumen yang Ibu Isna siapkan itu sudah ada semua atau bagaimana? Sudah ada ya. Jadi sekalian dengan video pada saat Ibu Isna melakukan observasi, sekalian dengan dokumen lembaran-lembaran penilaian dan pengamatan seperti itu. Ada ya Bu ya? Oke, kalau ada itu sebentar setelah diskusi ini berakhir, saya minta untuk saya amati kembali untuk saya lakukan penilaian terhadap Ibu Isna melakukan observasi dan juga saat observasi, dan untuk pascanya itu penilaian itu langsung pada hari ini. Seperti itu. Dan 2 kegiatan itu akan saya nilai melalui mengamati video yang Ibu Isna sudah praktikkan kemarin. Oke, baik Ibu Isna. Sekarang kita beranjak ke sesi berikutnya, yaitu tentang diskusi penerapan aksi nyata modul 3.1. Jadi perlu digarisbawahi bahwa diskusi ini adalah tentang penerapan aksi nyata modul 1. Oke? Iya. Nah, di sini sebelum saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, perlu saya sampaikan sedikit informasi untuk CGP bahwa penerapan aksi nyata modul 3.1 ini CGP itu tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya melalui LMS. Kira-kira masih ingat apa tugas di aksi nyata modul 3.1 Ibu Isna? Pemimpin pembelajaran. Iya. Jadi di situ CGP tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya melalui LMS. CGP hanya mendiskusikan pengalaman dan refleksi dari aksi nyata ini bersama pendamping pada saat pendampingan individu. Jadi sedikit informasi bahwa untuk aksi nyata itu tidak diupload di LMS, tetapi hanya akan didiskusikan di pendampingan individu 5 ini. Nah, dan saatnya saya akan berdiskusi tentang aksi nyata yang sudah Ibu lakukan pada modul 3.1 tersebut. Nah, pertanyaannya ya, jadi fokus pada aksi nyata yang sudah Ibu lakukan di 3.1 itu. Pertanyaannya adalah
Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu? Ya, terima kasih Pak. Pada modul 3.1 di situ kan kami mendapat materi panjang lebar terkait dengan pengambilan keputusan, karena memang pengambilan keputusan itu kan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di dalam pengambilan keputusan ternyata harus memperhatikan 3 poin. Yang pertama, keputusan yang diambil itu harus berorientasi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, keputusan yang diambil itu harus memenuhi nilai-nilai kebajikan. Dan yang ketiga, tentu saja pengambilan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. 3 poin itu yang menjadi dasar saya bagaimana ketika saya mengambil suatu keputusan. Oke, baik sekali. Nah, selanjutnya, apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi ketika saya mempelajari dan mulai menerapkan materi-materi yang ada di modul 3.1. Yang pertama, pengelolaan emosi saya ketika dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam membedakan yang mana dilema etika, kemudian yang mana bujukan moral. Di situ sesuai materi saya sudah paham, sudah mengerti, tapi ketika diperhadapkan dengan situasi atau masalah, cenderung saya mulai sulit membedakan yang mana dilema. Tapi alhamdulillah ketika mulai mempelajari, mulai mengevaluasi juga, alhamdulillah pada pembelajaran itu enaknya di CGP itu kan ada refleksi di situ, sambil meluangkan menulis di situ ada kegiatan saya mulai membaca-baca, mulai mengevaluasi. Jadi saya sudah mengerti, sudah paham bagaimana dilema etika, bagaimana bujukan moral, dan ketika diperhadapkan dengan sebuah situasi, maka saya harus lebih bijak mengambil suatu keputusan. Oke, baik. Dan apa hal yang menurut Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Yang mendukung ketika membuat suatu keputusan yang diambil, hal yang mendukung. Ya, hal yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil. Yang mendukung suatu keberhasilan keputusan yang diambil itu tentunya ada kolaborasi dari semua pihak. Di situ pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh sepihak atau hanya saya, menurut saya baik, itu tidak. Ternyata dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan 3 poin tadi, memperhatikan 3 poin, kemudian kita lakukan kolaborasi atau kerjasama di antar tim. Oke, baik, lanjut. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Baik, terima kasih Pak. Terkait kasus yang pernah saya alami yang mengarahnya ke dilema etika, ada itu Pak, itu di peserta didik. Di peserta didik itu pernah ada kegiatan peserta didik, misalnya pada kenaikan kelas itu ada siswa saya, kebetulan siswa saya 1 orang itu belum bisa membaca. Ini anak kelas 3 belum bisa membaca, tapi sudah bisa membedakan semua abjad yang ada, tapi memang belum bisa membaca. Nah, 1 tahun ini saya sudah berusaha menuntun peserta didik tersebut. Alhamdulillah sudah bisa, tapi belum bisa merangkai kalimat, belum bisa membaca kalimat, tapi hanya mengeja huruf demi huruf. Nah, ketika melakukan rapat di Dewan Guru, nah peserta didik ini ada guru yang komplain untuk tidak menaikkan siswa tersebut karena apa? Karena takutnya di kelas 4 nanti akan terbawa siswa yang tidak bisa membaca. Tapi saya sebagai perwaliannya ngotot untuk menaikkan siswa tersebut, karena saya menganggap bahwa siswa tersebut kan sudah mengetahui semua huruf. Nah, untuk membacanya itu mungkin akan lebih mudah ketika dia mengetahui semua huruf tersebut. Namun ada rekan guru yang bersikeras untuk tidak menaikkan siswa tersebut. Tapi juga saya pada pendirian saya, karena apa? Karena alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu bagaimana mengantisipasi hal tersebut. Jadi saya orientasinya tadi ke peserta didik. Kalau peserta didik tadi tidak naik kelas kan kasihan, jangka panjangnya ke depannya mungkin anak ini akan minder dengan
teman-temannya yang baru, mungkin juga tidak akan bersekolah nanti ketika dia tidak naik kelas. Kemudian saya kuatkan juga dengan kurikulum Merdeka, di mana peserta didik harus naik kelas, dan diperkuat lagi kelas 3 itu kan tidak dituntut untuk membaca. Namun seiring berjalannya waktu dia pasti akan, saya yakinkan ke teman guru saya ini, seiring berjalannya waktu pasti dia akan bisa membaca dengan alasan peserta didik tersebut sudah mengetahui semua huruf. Jadi untuk membaca mungkin akan lebih mudah. Dan alhamdulillah berkat dukungan juga kepala sekolah memahami akan hal itu. Karena kalau tidak naik kelas peserta didik tersebut, dampaknya kan ke peserta didik. Jadi alhamdulillah dengan dukungan kepala sekolah penuh, kemudian bantuan dari rekan-rekan guru, peserta didik tersebut bisa naik kelas dan guru tersebut bisa memahami itu dan bisa menerima, oh ternyata kalau tidak naik kelas ini peserta didik, dampaknya ke peserta didik tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Terima kasih Pak. Untuk pengambilan keputusan yang kasus kemarin sempat terjadi itu, saya rasa itu kan terjadi sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Mungkin sudah ada beberapa langkah-langkah yang sudah memuat, namun memang belum memuat 3 prinsip dan 9 langkah-langkah tadi. Tapi itu tadi orientasinya kita itu dalam pengambilan keputusan satu, kepada peserta didik, karena belum tahu langkah-langkahnya kemudian prinsip-prinsipnya, maka kami belum menggunakan iya 3 prinsip dan 9 langkah tadi. Tapi arahnya karena belum terlalu ekstrim, belum terlalu kalau dipublis belum terlalu merugikan orang lain, jadi alhamdulillah masih bisa ditangani. Oke, baik. Dan apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Dalam pengambilan keputusan Pak, ternyata tidak harus serta-merta mengambil sebuah keputusan atas dasar diri sendiri, tidak. Ternyata tadi dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan peserta didiknya, kemudian ada nilai-nilai kebajikannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang perlu dikembangkan di sini Pak, ketika dalam pengambilan keputusan ternyata harus memperhatikan 3 prinsip dan 9 langkah tadi. Nah, yang perlu saya kembangkan di situ itu tadi, bagaimana mengambil sebuah keputusan dengan langkah-langkah 9 tadi. Oke, baik sekali. Oke, baik Wisna, untuk sesi percakapan kita tentang penerapan aksi nyata modul 3.1 selesai, dan selanjutnya kita akan berdiskusi lagi yang fokusnya itu terhadap perancangan program yang berdampak pada murid. Oke, kita lanjutkan pada diskusi untuk sesi rancangan program yang berdampak pada murid, ya. Jadi pada diskusi ini atau pada sesi ini kita akan mendiskusikan tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, namun sebelum saya akan melanjutkan ke poin-poin pertanyaan ataupun pokok-pokok pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dulu, atau pertanyaan pemantik dulu yang saya akan ajukan dulu ke Ibu tentang kira-kira sekolah ini sudah memiliki rancangan program. Untuk rancangan program ada Pak, sudah ada di sekolah ini. Berarti di sekolah ini sudah ada rancangan program. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah rancangan di sekolah ini sudah berpihak kepada murid? Oke, terkait dengan rancangan program yang sudah dibentuk oleh sekolah itu kan memang rancangan yang sudah dulu memang yang sudah ada. Ada beberapa program, memang tidak semua program sih berorientasi kepada peserta didik, tapi ada beberapa program yang orientasinya kepada peserta didik. Salah satunya itu program ekstrakurikuler tentang kepramukaan, kemudian olahraga, itu saya rasa sudah ada orientasinya kepada peserta didik karena itu mengenai bakat dan minat peserta. Oke, baik sekali. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi
tentang diskusi kita tentang rancangan program. Kalau tadi kita bicara tentang rancangan program sekolah, sekarang saya ingin tanya ke Ibu dulu. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Untuk saya sendiri Pak, sudah ada rancangan yang sudah saya buat yang memang ketika saya menemukan pembelajaran pada pendidikan ini, memang sengaja program ini saya buat orientasinya kepada peserta didik. Berarti sudah ada ya, Bu ya. Bisa disebutkan kira-kira apa nama programnya? Program yang saya gagas itu Pak, program tentang literasi yaitu KNC Unlimited. Ya, baik sekali. Lebih jelas lagi. KNC Unlimited itu sebuah program yang lebih ke literasi, K artinya kreatif, dan C artinya cerdas. Jadi kreatif dan cerdas tanpa batas unlimited. Jadi di situ isinya tentang literasi. Kalau yang kemarin literasinya kan terlalu familiar toh. Di sini saya buat sebuah literasi yang minat dan bakat peserta didik itu tersalur. Artinya peserta didik di situ bisa berliterasi dalam kegiatan menggambar, kemudian membuat video, membaca, ada yang cuma suka sesuai kreativitas peserta didik. Oke, baik sekali. Baik sekali ya. Nah, sekarang apa tujuan dari program yang sudah Ibu rancang tersebut ataupun lakukan tersebut dalam kaitannya terhadap murid? Dan apakah sudah ada indikator ketercapaian tujuannya? Oke, ini program Pak baru saya gagaskan dan juga sedikit-sedikit saya bincang-bincang dengan rekan guru terkait program yang mulai saya gagas ini. Nah, program ini pertama dilatar belakangi dari raport mutu pendidikan sekolah. Di sini saya melihatkan raport mutu pendidikan sekolah itu kan di bawah. Kebetulan di bawahnya itu 2, literasi dan numerasinya. Nah, alhamdulillah kegiatan ini masuk program, jadi saya bertepatan dengan saya, alhamdulillah. Nah, bagaimana program ini bisa berjalan dengan dilatar belakangi tadi nilai raport pendidikan. Nah, ketika saya masukkan sebuah program yang programnya itu literasi, kenanya di peserta didik. Nah, karena saya melihat peserta didik itu kan kurang membaca sih sudah baik, sudah boleh, tapi tingkat pemahaman peserta didik dalam membaca itu kan masih kurang. Makanya saya gagas sebuah program yang arahnya ke literasi. Nah, tujuannya apa? Saya ingin menciptakan tadi peserta didik yang suka dengan buku. Kemudian saya ingin menciptakan peserta didik yang lebih interaktif, Kemudian yang ketiga tentu saja saya ingin menciptakan peserta didik yang nilai sosialnya lebih tinggi di dalam program ini karena ada kegiatan bergotong royong. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi Bu Isna ya. Nah, sekarang apakah keseluruhan proses sudah sesuai untuk mencapai tujuan pada murid? Program yang saya gagas ini terkait dengan prosedur kayaknya sepertinya sudah sesuai karena langkah-langkah yang saya lakukan yaitu langkah-langkah sesuai yang saya sudah dapat pendidikannya di pendidikan guru penggerak. Oke, baik. Dukungan apa saja yang yang Ibu perlukan ya untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Oke, untuk dukungan tentu saja saya butuh dukungan semua pihak, warga sekolah terutama kepala sekolah. Sebagai kepala di sekolah ini saya ingin dukungan penuh, kemudian rekan-rekan guru terutama rekan guru kelas 4 dan kelas 5 karena program ini saya khususkan target saya itu untuk kelas 3 dan kelas 4. Jadi saya ingin rekan guru kelas 3 kelas 4 bekerja sama dan juga kelas 5 karena kelas 3 dan kelas 4 saya targetkan siswa-siswanya karena apa? Persiapan untuk kegiatan ANBK di kelas 5. Oke, baik. Oke, sekarang lanjut lagi Bu Isna ya. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat? Berbicara soal tantangan tentu saja ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Pertama itu terkait dengan rekan guru. Di situ saya ada dukungan tapi belum sepenuhnya seluruh guru sepenuhnya mendukung program yang saya buat. Karena apa? Karena mengingat program yang saya buat katanya terlalu menguras waktu pembelajaran di mana target saya ini kan kelas 3 dan kelas 4. Jadi
rencananya kan program ini akan dibuatkan setelah jam pembelajaran berlangsung. Mereka itu kayaknya ada protes, bagaimana dengan siswa kelas 3 yang nantinya akan pulang, mungkin pulang jam 2, kan biasanya kan mereka pulang di pukul 12. Nah, saya ingin mengurangi pemikiran-pemikiran seperti itu kepada rekan guru saya yang saya ingin ajak kolaborasi, dan alhamdulillah satu orang guru sudah bisa menerima, tapi masih ada satu orang guru yang mungkin perlu saya sosialisasikan terkait program ini. Oke, baik. Ibu tadi kan menyampaikan ada tantangan. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara Ibu menghadapi tantangan tersebut? Untuk menghadapi tantangan, memang sudah saya persiapkan berbagai alternatif, misalnya dengan pendekatan Pak, pendekatan untuk guru kelas 4, pendekatan untuk guru kelas 5, kemudian yang kedua sosialisasi program, di mana program yang akan saya bawakan ini harus saya sosialisasikan. Sesungguhnya program yang saya bawakan ini tidak akan karena di situ kan ada kegiatan, katanya program saya itu kan mengambil hak siswa bersama orang tua. Jadi saya ingin luruskan bagaimana program saya itu tidak akan mengambil hak waktu anak bersama orang tua. Jadi lebih banyak ke sosial. Iya. Karena di sini ini kan sepertinya belum ada program yang seperti itu. Jadi saya membuat program ini kayaknya program yang baru atas dasar tadi raport pendidikan kami yang dibawa itu. Jadi saya ingin menggagas program ini, saya menginginkan program ini agar berhasil dan bisa diterima. Oke, baik sekali. Oke, jadi selesai untuk diskusi kita untuk sesi di rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, selanjutnya kita fokus lagi mendiskusikan tentang perkembangan komunitas praktisi, ya. Nah, di diskusi ini perlu saya sampaikan bahwa diskusi perkembangan komunitas praktisi ini dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di Lokakarya 2. Jadi mungkin Ibu masih ingat bahwa di Lokakarya 2 itu kita sudah mendapatkan materi tentang komunitas praktisi. Nah, bahkan juga kita sudah belajar bagaimana kita menyusun strategi untuk dapat berbagi ke rekan sejawat melalui komunitas praktisi. Nah, pertanyaannya Bu ya, apakah Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah sekitarnya? Jika ada, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Baik, terima kasih terkait peran saya di dalam komunitas praktisi. Di situ sudah ada komunitas praktisi di sekolah. Nah, komunitas praktisi di sekolah itu saya bersama teman-teman menjadi anggota dalam komunitas. Di situ diketuai oleh Ibu Nirma selaku CGP juga. Nah, komunitas praktisi ini banyak membantu saya dalam proses pembelajaran, kemudian membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya. Karena apa? Di sini kami banyak menggali berbagai macam kompetensi atau potensi-potensi yang kami miliki, dan kami belum mengetahui ternyata kami memiliki kompetensi, kemudian banyak kekurangan yang mungkin ada di kami yang perlu dikembangkan. Nah, melalui komunitas praktisi ini kami dapat menemukan kelebihan dan kekurangan kami sebagai pengajar, dan kami juga dalam meningkatkan kompetensi diri kami. Sekarang apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisi? Pengalaman menyenangkan ke rekan. Perubahan menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisi. Perubahan yang menyenangkan itu yang pertama, ada rekan yang tidak mau tahu yang kerjanya yang penting saya mengajar. Dan alhamdulillah di komunitas praktisi memang 1, 2, 3 kali itu belum terlihat. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu sudah mulai bergerak, sudah mulai mau, itu dapat dilihat ketika guru tersebut
suka bertanya, kemudian suka memberikan ide dan saran. Di situ terlihat ketika kami melakukan di komunitas belajar. Baik. Dan apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi setelah program ini selesai? Program guru penggerak. Rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi yang ada di sekolahnya Ibu kan? Nah, katakanlah komunitas praktisi ini Ibu yang merintis. Nah, setelah selesai guru penggerak ini, apa yang akan dilakukan oleh komunitas praktisi tersebut? Atau boleh juga Ibu menyampaikan apa yang Ibu lakukan pada komunitas praktisi. Jadi ada dua, ya. Dua yang harus Ibu sampaikan. Yang pertama, apa yang akan dilakukan oleh komunitas praktisi, dan yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Ibu terhadap komunitas praktisi. Oke, silakan. Terkait komunitas praktisi apa yang akan dilakukan, tentu banyak sekali yang akan dilakukan, tidak putus di selesai program kemudian komunitas praktisi juga berhenti, tidak. Komunitas praktisi akan selalu hidup karena memang kami butuh komunitas-komunitas yang seperti ini. Karena apa? Karena selain mengembangkan kompetensi kami, ternyata ini dapat juga membantu kami bagaimana kami dapat menyalurkan praktik baik kepada rekan kerja kami. Kemudian yang kedua, untuk saya pribadi, apa yang akan saya lakukan setelah di dalam komunitas praktisi ini, tentu saya sudah mendapatkan ilmu yang saya peroleh dari guru penggerak. Tentu saya tidak akan putus di saya ilmunya. Tentu saya akan selalu meluangkan waktu untuk mungkin bisa menjadi narasumber dalam menyampaikan praktik-praktik baik. Oke, terima kasih Bu Isna ya. Oke, selanjutnya, apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus belajar bersama? Dukungan yang diperlukan agar komunitas praktisi ini dapat belajar bersama tentu tidak lepas dari kolaborasi, Pak. Nah, kolaborasi yang baik akan selalu mendukung apapun program yang dibuat, kemudian apapun yang dilakukan oleh komunitas praktisi tersebut. Jikalau kerjasama yang baik, kemudian kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, dan juga tentu saja semua warga sekolah dapat berjibaku bersama-sama, dapat berkolaborasi bersama-sama. Saya rasa itu yang perlu sekali, yang dukungan yang sangat saya harapkan, Pak. Oke, terima kasih Bu Isna ya. Jadi untuk percakapan kita di sesi ataupun fokus pada perkembangan komunitas praktisi selesai, dan selanjutnya kita masuk pada sesi dialog pasca observasi pembelajaran. Jadi saya persilakan ke Ibu Isna untuk dapat mempersiapkan apa saja yang akan dibutuhkan pada saat dialog pasca observasi pembelajaran. Oke, baik. Ibu Isna, saya persilahkan Ibu Isna untuk dapat mempersiapkan dulu semua yang diperlukan. Oke, silakan. Belum. Oke, ya. Oke, kembali lagi kita melanjutkan kegiatan diskusi kita pada hari ini, Bu Isna. Dan sekarang kita sudah berada di sesi akhir pendampingan. Nah, pada sesi akhir pendampingan ini yang ingin saya diskusikan bersama Ibu Isna itu tinggal tentang refleksi terhadap proses pendampingan saat ini, ya. Jadi refleksi pendampingan saat ini. Nah, pertanyaannya adalah, setelah Ibu menjalani program guru penggerak, apa hal yang menurut Ibu paling kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan selama mengikuti program guru penggerak. Jadi dari serangkaian materi yang ada dari modul 1 sampai modul 3, materi yang sangat melekat di saya itu tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian ada juga pembelajaran berdiferensiasi, dan juga kompetensi sosial dan emosional. Itu materi yang mungkin sudah sangat saya pahami dan juga sudah diimplementasikan di dalam kelas.
Nah, materi apa yang Ibu rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Terkait materi yang masih perlu dipelajari lebih lanjut itu materi tentang sumber daya. Jadi di situ ada pengelolaan sumber daya kan yang bisa saya manfaatkan di dalam sekolah. Saya rasa saya masih perlu mempelajari modul tersebut. Guna apa? Guna saya dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Oke, baik sekali Bu Isna ya. Terima kasih eh, sudah menjawab refleksi pada pendampingan saat ini, dan saya sangat-sangat mengapresiasi terhadap proses yang sudah Ibu lakukan dan juga seluruh kegiatan dan materi yang sudah Ibu pelajari dalam kegiatan guru penggerak ini. Dan selanjutnya perlu saya informasikan untuk pendampingan individu 6, hal-hal yang perlu Ibu Isna siapkan ataupun lakukan ya pada pendampingan individu 6. Jadi sebelum pendampingan individu 6 itu ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh CGP. Yang pertama, menyebarkan kuesioner survei umpan balik 360 derajat sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh CGP dengan responden kepala sekolah, rekan guru 5 orang, dan perwakilan murid CGP 5 orang. Jadi ini sama dengan waktu pendampingan. Iya, iya. Jadi sama seperti itu, tidak ada yang kurang ya. Yang kedua, ini juga jangan sampai lupa. Yang kedua ini CGP mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Ya, sama ya di pendampingan sebelumnya. Tapi yang ketiga ini juga penting. Jangan lupa CGP membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Semua responden ya? Ya, dari para responden berarti semua responden termasuk hasil asesmen mandiri. Ya. Refleksi ini diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu 6. Jadi sudah mulai diakses ya untuk pendampingan itu. Jadi setiap ini juga ada beberapa CGP yang kayaknya juga belum tahu ya, belum sampai mengakses semua fitur yang ada di sana. Nah, jadi kadang mereka ketika kalau sudah kegiatan mereka masih bingung ya, masih bingung apa saja yang akan dilakukan pada saat pendampingan. Saya pikir mungkin informasi umumnya itu disampaikan ataupun tertulis di LMS ya. Jadi silakan dicek-cek LMS kalau ada tagihan-tagihan yang barangkali luput dari penyampaian kami, silakan diperiksa dan dipenuhi sesuai dengan permintaan yang ada di LMS. Kadang kami belajar dari CGP. Karena kemarin itu kan kita memang mesti harus ada komunikasi dua arah antara PP dengan CGP, karena tampilan fitur yang ada di LMS PP itu tidak sama dengan fitur yang ada di CGP. Jadi kami juga tidak mengetahui bagaimana tampilan CGP. Kadang ada misalnya dokumen-dokumen yang harusnya ternyata disediakan oleh CGP, kami berusaha untuk mengadakannya, padahal itu seharusnya iya siapkan. Contoh misalnya lembar lembar latihan coaching ya, latihan diri ya, atau apa itu ya. Itu kan memang ada di panduan di mana harus PP harus bukan meminta ya, harus menggunakan itu. Cuma kan kita lihat ternyata tidak ada di LMS kami. Dan ternyata setelah dapat di CGP kemarin ya, ternyata latihan coaching itu ada di LMS-nya mereka. Seperti itu. Jadi silakan dicek-cek, diperiksa-periksa apa saja yang menjadi permintaan di LMS-nya CGP, yaitu dipenuhi. Berikut, setelah membuat refleksi tertulis tadi, jangan lupa di-upload di LMS pada bagian pendampingan individu 6. Nah, itu untuk kegiatan kuesioner survei umpan balik 360 derajat. Nah, berikut kegiatan yang kedua lagi yang harus dilakukan sebelum PI 6, yaitu melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Nah, ini adalah merupakan tindak lanjut dari aksi nyata 3.3 ya, pengambilan pemetaan
3.2. Dan di 3.2 itu kan di aksinya itu dijelaskan tidak diunggah, ya kan? Tidak diunggah di LMS, tapi itu akan dilaporkan pada pendampingan 6. Nah, ini tindak lanjutnya. Jadi di PI 6 ini apa yang sudah aksi nyata yang sudah Ibu lakukan di apa namanya? Di modul 3.2 itu kami akan minta dokumen-dokumennya, ya. Jadi mulai dari pertama ini langkah apa hal-hal yang harus dilakukan, tapi saya pikir sudah Ibu lakukan sudah di aksi nyata di 3.2 itu. Jadi yang dilakukan menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, sudah ya? Pasti. Mengundang aktor, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat dengan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Ada yang bertanya, kalau misalnya hanya 2 atau 3? Kalau saya sih, Ibu coba perhatikan kembali. Dalam rubrik penilaian ternyata salah satu yang menjadi indikator penilaian itu adalah aktor yang terlibat. Itu. Sehingga saya di situ hanya memberikan memberikan pertimbangan kembali kepada kalau misalnya ada CGP, saya sudah melakukan tapi misalnya sudah melakukan tapi yang ikut itu hanya siswa, guru dan kepala sekolah, berarti hanya 3, tidak melibatkan. Nah, ada dinilai, tapi itu masuk kategori cukup ya untuk indikator aktor keterlibatan seperti itu. Jadi makin banyak makin bagus. Jadi perhatikan di LMS barangkali mungkin ada di situ rubrik penilaian. Itu yang pertama yang harus diperhatikan ketika mengajarkan tugas adalah rubrik penilaiannya itu. Berikut membuat notulen hasil diskusi. Notulen hasil diskusi, kemudian mengambil foto kegiatan, berikut mengumpulkan hasil pemetaan. Ini harus ada dan disiapkan pada pendampingan individu 6. Ya, dokumen-dokumen ini. Berikut, nah, jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi. Nah, ini juga menjadi pertanyaan saya. Ternyata setelah saya cek, jurnal komunikasi di CGP itu tidak aktif. Benar tidak? Iya, cuma kemarin jurnal komunikasi untuk fitur jurnal komunikasi di CGP itu kemarin itu tidak aktif. Nah, kalau tidak aktif, otomatis ini akan menjadi tugas dari kami sebagai PP, akan kami komunikasikan. Tapi kalau itu aktif di guru penggerak, maka boleh-boleh saja CGP melakukan komunikasi langsung dengan pasien terhadap terhadap kendala-kendala yang yang dialami pada saat mengikuti guru penggerak. Tapi ternyata tidak aktif. Kemarin saya cek, kalau tidak aktif berarti kemungkinan itu tidak disediakan untuk CGP. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan, Bu? Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas terima kasih, Bu ya. Jadi untuk pendampingan individu 5 kita pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan saya berdoa semoga Ibu Isna dan juga seluruh CGP di angkatan 10 ini semua akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan lulus ya 100% insya Allah ya, amin. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.